jadi yang letupan itu yang itu yang kalau yang PTK kan dari yang dulu dinas wisata atau dinas wisata programnya DTWU. DTWU. Ratusan saja. Oh ternyata menilai tengah malam nanti nilai lah tengah malam. Jadi kalau itu kan kami persiapan melakukan penghormatan. Selamat datang di Masjid Jami Nurul Huda, Muslim Bawah, Kota Padang Panjang. Dalam rangka penilaian Ampera 2024, yakni anugerah Masjid Percontohan dan Ramah, kategori Ramah Duafa dan Musafir, di Masjid Jami Nurul Huda Selain Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Masjid kita kena sorot, kena kamera, oleh Ampera, anugerah Masjid Percontohan yang dalam ini Ramah Duafa dan Musafir. Kalau untuk dimasukkan ke ramah yang lain sebenarnya tak masalah juga. Karena pertama kita mengusung 5 ramah: ramah jamaah, ramah musafir, ramah disabilitas, ramah remaja, ramah lansia. Makanya yang pensiunan sangat disebut ramah dan ramah kendali. Maka kita sampaikan konservasi kita ini memang konsep 24 jam lebih kepada pelayanan. Sampai kadang-kadang dari Pak Wali Arman, Pak Wali Kota yang sekarang menghadiri kita itu, kita termasuk di awal itu DTWU, proyek bersih Sumatera Barat. Ketiga, masih proses pembangunan. Kemudian juga kita masuk juga ke IGA, proses pencalonan awal masuk juga. Alhamdulillah, sekian banyak. Kemudian juga LPM berprestasi juga dapat juga. Kemudian dari ASEAN, smoke free juga kita dimasukkan dan kita dimasukkan. Terlepas penilaian atau tidak penilaian, masjid kita siap dinilai 24 jam karena tidak ditutup dan mengusung konsep ramah. Makanya ramah dari parkir gratis dan tidak ada sedikit pun tulisan LP rupiah sekian. Masuk PC LP beribu tidak. Dan konsep rantai yang kita ikuti ini adalah konsep ramah juga. Konsep ramah juga. Tentu sambil merasakan. Nilai saya lihat itu mulai dari terdapat unit pengumpul zakat infak dan sedekah. Di sini ada kami divisi diskon masih jalan juga. Ya, kedua koordinatornya adalah Manatari sebagai negara koordinator. Dan kami punya tim, ada 5 tim, satu tim itu adalah 3 orang. Karena itu permintaan, ini perlu diketahui, permintaannya masyarakat ada tak yang masjid yang datang ke tempat kami. Maksud mereka itu adalah ada yang menjemput infak dan sebagainya. Akhirnya konsep itu kami terima, namun kami modifikasi begini. 1 sudah dilakukan, 2 kami mendata orang miskin. Kami yang konsep tadi tidak miskin saja yang didata, orang kaya pun didata. Kemudian mendata orang yang sering ke masjid atau tidak, pernah ke masjid atau tidak, dan lain sebagainya. Sampai apakah ada yang yatim, janda, atau ada orang yang susah, bahkan itu sampai data di sana. Itulah di sini. Kemudian juga bidang proses meminta dukungan keuangan untuk penggalangan dana yang terdisiplin dan lain. Kemudian program menuntaskan kemiskinan kaum duafa. Mungkin kalau rasanya lebih tinggi, saya takut mengurangi kalau menuntaskan sampai kiamat itu akan masih ada. Karena ada yang paling juga. Tapi proses ini kami
yang berhak menerima, bukan fakir miskin. Orang miskin tidak mau dibilang miskin, ya. Yang menerima manfaat itu bahasa dikumpulkan dikasih keuntungan. Bahkan pernah kita juga menjalankan disesuaikan dengan dana. Setiap kehadiran bilik itu dikasih 2 kilo. Memang ada mereka beras. Memang ada mereka kita sudah prediksi. Mereka datang kan karena ingin dapat beras. Saya bilang itu urus kerjanya bukan urus niat orang. Mana tahu kita niat orang. Ternyata niat kita bagaimana ramah masjid, ramah kepada lingkungan, ramah kepada jemaah, ramah kepada musafir. Ternyata kan musafir banyak yang ikut bilik pengajian, kajian di sini. Itu buktinya. Jadi kami tidak konsep. Termasuk musafir yang meninggal kami fasilitasi, makanya kami kerjasama dengan puskesmas. Ada kampusnya di sini. Kami akhirnya kami telepon liga cepat tanggap puskesmas langsung difasilitasi sampai ke alamat Upaya Basman. Jadi ada pusat pelayanan kesehatan juga di sini. Jadi ramah musafir juga, ramah jamaah yang tetap di sini. Yang masalah juga apa? Kami kerjasama dengan Kementerian Agama, ya, dengan penduduk. Hadir sekarang penduduk juga hadir di sini, luar biasa. Jadi bukan disantuni saja. Kalau yang disantuni, ya udah habis. Kami bina mulai dari toharohnya, cara bersuci, tata cara sholatnya, sampai kepada yang lain. Itulah untuk ramah. Orang miskin juga begitu. Kemudian pengelola masjid ramah duafa dan musafir kami kelola ini, makanya ada palang uang. Kemudian juga toilet ini bermasalah karena kita keliling masjid di Sumatera Barat dan juga mungkin di belahan dunia yang lain, ya. Yang paling sulit itu adalah bagi yang lansia, makanya konsep kami satu kering kamar mandi dan toiletnya, ya. Yang kedua apa? Datar, tidak naik turun. Kemudian bersih seperti hotel, meskipun tak sama hotel mana. Kan permasalahan kan kurang ramah. Bisa masuk ke suatu masalah itu, Pak. Anak terjadi, adik kecil juga. Nah, kita berusaha meskipun tak kasaroman hotel, tapi bagaimana bersih. Itu konsepnya. Ada visi kami, ada. Dan ini semuanya ada di budaya ini, termasuk yang berkas lomba akhirat juga ada di sini, ya. Tapi sebenarnya kalau dimasukkan semuanya, ini 3 kali lipat dari ini. Ya, tapi ini perwakilan saja. Kemudian ada juga bimbingan perkawinan juga masuk, dan ada juga program kegiatan pelayanan kesehatan sudah. Kemudian kegiatan permodalan dan usaha UMKM, nah seperti ini ada, ya. Ini orang-orang pajak terutama orang lain silahkan isi, ya, isi. Kemudian ada juga gerobak-gerobak yang di sini, sebenarnya 10 dapat jatah, karena tidak mungkin diletakkan di sini semuanya, maka dikasihkan ke masyarakat yang ada di sekitar ini. Ini bukti bahwa kita juga ramah jamaah, ramah lingkungan, dan juga alhamdulillah musafir senang. Makanya ini tahu karena tidak sendiri. Kemudian juga program kegiatan penyaluran zakat 14 sedekah. Bahkan kami ingin mencontoh Abu Bakar, mencontoh Umar, mencontoh Utsman, Ali yang memikul timbulan diantarkan ke masyarakat. Dan di samping ada juga mereka di sini, kemudian ada pembinaan. Ya. Kemudian pengajian berupa sudah oke, itu tak masalah. Kemudian kamar mandi untuk musafir oke, penginapan untuk musafir insya Allah. Kemudian juga, nah ini ada yang unik di sini. Sehingga dari 3 kemudian korban dari Jakarta dan kemudian lagi bingung. Ternyata ada sekat surau yang diusung oleh Kemenko Banten dititip kepada Kesra, ya, titip kepada Kesra. Kami modifikasi lebih daripada itu, ya.
bisa anak belajar. Kalau ke ruang guru bayar 3 juta 6 juta, di sini gratis. Ya. Kalau ingin dapat informasi lengkap tentang apapun tentang masjid dan Kota Padang bahkan Sumatera Barat, maka bisa di Sumatera. Makanya bilang Sumatera itu menjadi termasuk acara yang sekarang ini bisa langsung nanti ditayangkan di Sumatera. Nah, ayat di Sumatera. Terakhir kami menginginkan bahwa mengucapkan terima kasih, ya, kami termasuk dimasukkan kepada nominasi, ya, dapat tidak dapat itu bukanlah tujuan. Setidak-tidaknya memotivasi kami untuk lebih, ya, untuk lebih ramah lagi, untuk lebih baik lagi, meskipun ya diiklankan tidak diiklankan, dinilai dan dinilai, toh dengan sendirinya saya tidak tahu juga dari mana orang tahu, sehingga ketika saya umroh pun kemarin orang Kalimantan berbicara sama kita Indonesia apa aja. Padahal saya ada di belakangnya. Waktu baca itu kita bahasa Jawa, orang Kalimantan. Nah, ada itu mereka. Barang bahasa Jawa, Pak Salman Masadi dan Lunda sering bawa di Sumatera Barat. Seperti itu. Kemudian ada terakhir, ya, karena membawa konsep ramah inilah sehingga masjid ini dijadikan rujukan di dalam konsep langsung praktek, ya. Terakhir kami di Agam, kemudian di Hotel Kultum, ya, itu diundang khusus oleh Kabiro Kesra Provinsi, dititipkan kepada Kesra Kota Padang. Ada 100 masjid dikumpulkan di Hotel Kultum, ya. Setelah kami paparkan satu saja. Kalau memang konsep 24 jam dan ramah ini mudah, tentu kami pada semuanya masjid sudah seperti itu. Ternyata kami menyatakan konsep dalam praktek memang sulit. Itu adalah catatan. Kemudian sampai Aceh Sipil dan Aceh sekitarnya juga tertarik. Akhirnya kami utus, ya, utusan untuk memberikan latihan di Aceh Sipil utusan hari. Ya, itu ada 50 masjid dan alhamdulillah tidak ada yang mulai. Dan juga belahan provinsi Wasim, kemudian juga Riau, dan juga bahkan Kalimantan. Saya kemarin diundang oleh orang Kalimantan, mungkin bisa juga saya bertolak ke Kalimantan karena diundang untuk memberikan bagaimana proses masjid ramah seperti ini. Itu mungkin ya kami sampaikan kepada kita semuanya. Sebenarnya ini lebih daripada sambutan sebenarnya. Ekspos sedikit. Nanti kalau tidak dikasih tahu tidak tahu. Terima kasih Pak Lurah ini sudah pasang badan untuk kasih ini. Pokoknya bagaimana. Kemudian Pak Bua ini sering ngintip di sini. Ya. Di kampus, kemudian juga Pak Sama, semuanya lah yang sudah melihat bagaimana masjid ini sebenarnya kalau bisa konsep 24 jam dan ramah ini dijalankan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, jangan di Banyak saja, di Sumatera Barat. Karena kita termasuk dalam masjid yang dijadikan rujukan. Sebenarnya beban bagi kami apa? Tidak seperti diiklankan oleh orang banyak, oleh TPRI diiklankan, pada TV diiklankan, oleh Indosiar, kemudian juga terakhir kemarin RCTI juga. Tidak seperti itu. Jadi tidak ada saja. Apalagi kalau ingin menilai, silakan saja nanti pas Idul Fitri dari sini. 400 sampai 500 di sini. Sampai nanti keluar di atas yang penginapan, karena juga termasuk penilaian dan penginapan itu gasnya isinya itu 20-an kan banyak, itu bisa mengisi DPR. Kemudian samping, depan, di belakang, di samping dan saking memudahnya pada sengaja Jumatan, maka kami buat seperti ini. Nanti disingkirkan
kemudian kami kasih nanti cuma sampai sana biasanya di dalam sini. Mungkin karena proses ramah inilah sehingga masih terkenal. Meskipun kami tidak mempromosikan dan tidak mengenal, sekali kami tidak pernah ayo kita promosi ke kota kabupaten, tidak pernah sama sekali. Jadi orang saja yang mempromosikan. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada ketua tim, kemudian tim penilai. Silakan nilai apa adanya. Dan kami tidak menangkut, kami tetap akan menyapa tim penilai. Tidak menang, kami tetap sapa. Artinya sudah menjadi sana luar biasa. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, termasuk mereka pengurus, majelis taklim juga hadir, ya, kemudian juga dari perangkat dari kota-kota yang juga alhamdulillah datang, dan juga semua pihak yang hadir pada kesempatan ini, dan yang tidak datang sudah ada tim besar, titip salam kepada ketua tim dan tim penilai Ampera. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah. Wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Wali Kota Kota Banjar, selama hari ini dihadiri oleh Bapak Staf Ahli yang kita hormati, Bapak Kepala Dinas hadir, Pak Kepala Dinas Kominfo, saya mewakili hadir hari ini Ibu Kabak Tesra, hormati Bapak Camat Panampanjang Barat, hadir Pak Nofri Sofia, sekarang pengurus Masjid Jami Nurul Huda Kelurahan Sering Bawah. Dan yang kita muliakan Bapak Ketua Tim Penilai Masjid Percontohan dan Ramah Ampera Anugerah Ampera tahun 2024 dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Hadir Ketua Tim Pak Haji Sapalmar, Pak Haji Jennifer, merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengurusi persoalan agama di Indonesia. Dan Dirjen Bimas Islam sebagai lembaga atau sebagai sub dari Kementerian Agama yang mengurus tentang persoalan agama Islam, salah satu kegiatan unggulannya di 2024 ini adalah penilaian anugerah Ampera. Saya ketika pertama melihat atau mendengar Ampera ini, yang terbayang nasi bungkus, nasi Ampera. Tapi setelah dibaca, rupanya Ampera itu adalah anugerah Masjid Percontohan dan Ramah. Maka ada 11 kategori sebenarnya yang diperlombakan secara nasional, dan itu berjenjang dari bawah. Nah, dari 11 kategori itu kita pada pelajar memutus 2 putusan kemarin. 2 putusan, satu dari Panampanjang Barat dan satu dari Panampanjang Timur. Yang dari Panampanjang Barat kita mengusulkan Masjid Jami Nurul Huda di kategori Rahmat, Mu'afa dan Musafir. Dan dari Kecamatan Panampanjang Timur kita mengusulkan Masjid bersejarah yang diwakili oleh Masjid Asasi. Rupanya dari kedua putusan atau kedua kategori wakil yang diusulkan oleh para pajak, kedua-duanya masuk nominasi, dan hari ini dinilai oleh tim penilai dari kantor wilayah. Untuk Masjid Ramah, Du'afa dan Musafir Masjid Jami Nurul Huda, tim penilainya sudah hadir. Dan hari ini dan saat ini juga sedang berlangsung penilaian Masjid
bersejarah di Kecamatan Padang Panjang Timur. Timnya juga sudah hadir di Kecamatan Padang Panjang Timur tadi. Tapi karena sesuatu yang berbeda, Pak Fahmi, saya kemarin dari menyampaikan dari Dinas Islam kepada pengurus bahwasanya memang besok tim hadir, maka kita coba untuk hadirkan pengurus tim dan tim akan menilai kategori yang menggunakan indikator yang telah diusulkan. Siapa kata Pak Ahmad Wahid sebagai sekretaris, tetapi nanti sore kami akan rapat. Nah, setelah rapat beliau menyampaikan, maaf Pak Dor, katanya kami belum melawan dari berusaha. Melawan terus bagaimana? Kata yang diarahkan seperti ini menghadirkan pengurus, tetapi kami dari juga katanya karena memang sudah tidak sekali dua kali menghadapi seperti ini, kami mau menyampaikan kami akan undang Pak Wahid dan seluruh stakeholder dan dinas-dinas lembaga yang sudah ada di Indonesia. Saya menyampaikan hal itu yang membuat terus dan kalau misalnya begitu berkaitan seperti itu. Karena apa? Karena ketika itu dilaksanakan, kalau ekspektasi yang awalnya tidak sedikit lagi. Hal ini terjadilah beberapa ini. Dan saya sampaikan kepada tim penilai, ada seremonial awalnya. Oke, tapi tim penilai mengatakan tadi, tapi seremonial tidak termasuk kategori penilaian ya. Jadilah kami nilai, kami tidak akan mempengaruhi tim untuk penilaian, tetapi inilah perspektif berbeda kurang saya bawa yang sudah diekspos oleh panitia oleh pengurus tadi, apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah diperbuat, dan apa yang telah kita dengar dan kita bersama. Maka begitu sekali lagi kami dari Kementerian Agama dari kantor Kementerian Agama mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus yang telah berjibaku untuk berusaha untuk menyiapkan segala sesuatu sehingga pengusulan atau mengikuti anugerah APERA ini. Dan juga tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kota Padang Panjang lalu Pak Wali Kota yang sudah memberikan support. Saya mengatakan tidak support lahir batin saja, tapi support dunia akhirat untuk menjadi prioritas. Mudah-mudahan ini semua adalah menjadi amal ibadah bersama, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pemantik embrio munculnya masjid-masjid lain yang bisa dimulakan dari apa yang dilakukan oleh masjid dari juga, karena bukan masjid sebenarnya di dalam fondasi agama kita merupakan fondasi awal pertama. Masjid adalah lembaga solutif di dalam ketentuan agama atau di dalam agama kita. Di zaman Rasul dulu fungsi masjid untuk apa? Untuk solutif. Solutif apa? Solusi dari segala persoalan. Ada orang lapar, tidak ada yang mau dimakan, datang ke masjid, tidak lapar. Ada orang tidak punya jodoh, laparnya mencari jodoh, ada orang datang ke masjid, tapi jodoh. Sekarang masjid tidak perlu kita membuat bagaimana proposal. Dan ini juga mungkin usulan untuk berbagai, mungkin kan 11 kategori. Mungkin besok ada kategori masjid ramah jodoh, mungkin bisa juga. Nah, untuk ta'awudnya di mana? Ta'awud di masjid. Ada orang di zaman Rasulullah itu mengaku kepada Rasul karena dia kehilangan pekerjaan sehingga tidak tahu lagi apa yang sudah dilaksanakan. Dia datang ke masjid, dia sampaikan kepada Rasulullah itu kesulitannya. Rasulullah langsung mencarikan solusi. Panggil orang kayanya, sini, ini butuh pekerjaan. Langsung dapat pekerjaan. Karena apa? Di masjid tidak tempat berkumpulnya Islam. Maka tentu kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan masjid Jami
di dalam anugerah ini, tapi juga menjadi uswah, bisa menjadi pemantik atau menjadi pelecut semangat dari masjid-masjid lain untuk hadir dengan kategori-kategori atau unggulan-unggulan yang lain. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tim penilai selama datang di Jakarta, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini tentu bernilai manfaat tidak hanya untuk lembaga, tetapi juga untuk mulia kita sehari-hari. Terima kasih banyak, dan mohon maaf tadi kalau ada kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasa menjadi musik sangat luar biasa. Dan yang semua kita hormati Al-Ghampun Mama, alim ulama Turut Tandai, Bubur Bandung, Generasi Muda, Remaja Masjid, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama pemerintah Kota Bangka mengucapkan selamat datang kepada tim penilai anugerah Masjid Persaudaraan dan Ramah tingkat Provinsi Sumatera Barat di Masjid Jamiah Nurul Huda, Kota Padang. Terima kasih atas dukungan dan diskusi yang dilakukan oleh tim penilai. Mudah-mudahan pembinaan yang dilakukan ini dapat meyakinkan tim penilai bahwa Masjid Nurul Huda Sumatera Barat memang layak mewakili Provinsi Sumatera Barat untuk penilaian anugerah Masjid Persaudaraan dan Ramah tingkat nasional tahun 2023. Selanjutnya saya terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Jamiah Nurul Huda Kota Padang dalam pemilihan anugerah Masjid Persaudaraan dan Ramah tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Hari ini telah terlepas dari pengelola masjid yang menginovasi dan berorientasi memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah muslim. Hadirin jemaah yang berbahagia, masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan Islam memiliki fungsi yang sangat luas. Karena Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa fungsi masjid tidak saja sebagai tempat ibadah sholat semata, namun juga tempat pertemuan, pendidikan, pergerakan ekonomi dan pelayanan sosial. Terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, pengurus Masjid Nurul Huda Selimbah telah melakukan gebrakan yang luar biasa dalam menguruskan mengelola masjid, seperti membuka pelayanan masjid selama 24 jam bagi jemaah, pengunjung, musafir yang datang ke masjid, yang waktunya tidak dibatasi dan boleh apa saja, serta pagar serta pintu masjid selalu terbuka untuk siapa saja. Pengurus juga berupaya melengkapi sarana dan fasilitas pendukung masjid, seperti pelanda utama, tempat duduk dan silaturahmi bagi pengunjung atau jemaah, penginapan gratis, parkir gratis, minum teh kopi gratis. Dengan adanya seluruh pusat literasi perpustakaan Kota Bogor dan Sumedang. Pengurus masjid juga memiliki program sosial berupa pengumpulan zakat infak masyarakat, berhubung beras bagi jemaah, yang mana santunan ini dibagikan kepada penerima manfaat. Program pendidikan seperti Smart Surau, MDTM, Majelis Taklim, pembinaan rohani, murid pengajian, kajian rutin subuh, kajian malam dan lain-lain. Kalau berdasarkan semangat kita berdua. Untuk itu kami berharap kepada tim penilai anugerah Masjid Persaudaraan dan Ramah tingkat Provinsi Sumatera Barat, lakukanlah penilaian dan presentasi sesuai dengan apa yang disampaikan dan kondisi yang ada dari Masjid Jamiah Nurul Huda. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh pengurus Masjid Jamiah Nurul Huda ini bisa meningkatkan pelayanan dan kecintaan umat baru pada Masjid Jamiah Nurul Huda. Selanjutnya pemerintah mengingatkan kepada pengurus masjid bahwa penilaian ini bukan berarti kita melakukan pelayanan yang ramah karena penilaian ini semata. Namun memang itu sudah menjadi standar yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid dalam mengelola masjid. Untuk itu mari kita tingkatkan ibadah, imarah dan riayah pengurus dalam mengelola masjid Jamiah Nurul Huda Selimbah supaya kedepannya menjadi lebih baik.
Sebelum mengakhiri sambutan ini dapat kami sampaikan bahwa penilaian bukan hanya tentang siapa yang terbaik, tapi lebih kepada bagaimana kita semua dapat mengambil pelajaran dan inspirasi untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan kita. Masjid yang ramah dalam masjid yang mampu memberi berkat sosial, memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua, dan mendorong tumbuhnya semangat bertolong di dalam masyarakat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada tim penilai Anugerah Masjid Persatuan dan Ramah tingkat provinsi Sumatera Barat atas presentasi dan pembinaannya bagi pengurus masjid dan wilayah. Akhirnya pada Allah kita berserah diri, semoga penilaian ini dapat meningkatkan motivasi pengurus masjid dalam mengelola masjid dan mengelola hasil bawah, sehingga terus melahirkan banyak terobosan dan inovasi yang menjadi contoh dan inspirasi bagi pengurus masjid lainnya. Amin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua dalam menjalani hidup ini. Sekian, terima kasih dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu, kami sudah membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota. Semoga bersama pertemuan kita untuk mengembangkan misi ke depan lebih baik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita serahkan waktu kepada pelatih beserta anggota, kami selaku pembawa acara menutup acara ini terlebih dahulu dengan sebuah pantun. Pancar lawet di padang panjang, atau galangkan pabrik kudu bapacu. Barang proyek itu darah untuk orang, asalkan kami dapat juara satu. Selanjutnya kita dengarkan arahan dan sambutan dari Ketua Tim Penilai Ampera Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 kepada Bapak Haji Fahma. Waktu dan tempat kita persilakan. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. La ilaha illallah wa la syarika lah, wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang yang hadir bersama kita diwakili oleh Bapak Staf Ahli dan Pemasyarakatan pada kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu dari Forkopimda Kota Padang Panjang yang hadir bersama kita, Kepala Dinas Perpustakaan, kemudian dari Kominfo dan juga dari Sekda Bagian Kesejahteraan Rakyat. Kemudian yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, yang kami hormati Bapak-bapak dari Forkopimda Kecamatan, ada bersama kita Pak Camat, kemudian Pak Lurah, dan kemudian sahabat kami dari Penilai Masjid Ramah Du'afa dan Musafir. Itu ada 3 orang, kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim. Kemudian ada 2 orang anggota kami, yang pertama Pak Jennifer Ara Sari, dan kemudian yang kedua Ibu Siti Putri. Jadi begitu Pak. Insya Allah kita untuk beberapa hari ke depan akan mobile ke 2 nominasi masjid lainnya yang berada di Mas Raya dan Kota Payakumbuh. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi berkah bagi kita bersama. Amin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam berhubungan kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pertama,
perkenalkan terutama kepada bapak-bapak pengurus masjid Jami' Nurul Huda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini adalah pembukaan salam yang sering dibaca oleh Nabi ketika beliau dibuya. Jadi Rasulullah itu kalau beliau dibela pasti beliau tetap membaca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Di mana kegembiraan kami bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata dari lebih 15 rumah ibadah yang ada di Sumatera Barat pada hari ini sudah mulai bergerak ke dalam tataran eksklusif kepada tataran inklusif. Kalau sebelum ini masjid itu masih berfungsi hanya sebagai tempat ibadah tok semata, tapi hari ini masjid sudah mulai berbenah. Maka sejalanlah dengan ini apa yang dikatakan dalam kaidah usul taghayyuril ahkam bi taghayyuril azman wal amkinah. Dan ternyata berubahnya zaman, berubahnya tempat, maka orang-orang yang selalu melakukan perubahan dan mau bergerak berinisiatif secara mandiri melakukan perubahan, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan mengalami kemajuan. Maka dalam hal ini Kementerian Agama melalui terobosan yang dibuat oleh Gus Yakut, Gus Ben, sudah memulai program-program ramah ini di Kementerian Agama. Nah, cetusan awal program ramah ini Bapak-bapak dan Ibu kami sampaikan tahun 2023 kemarin. Itu yang dibuat baru ramah lansia yang diprioritaskan untuk jamaah haji. Nah, yang diprioritaskan untuk jamaah haji. Dan di tahun 2023 juga program ramah lansia dan difabel ini sebagai program rintisan yang masuk ke ranah kemasjidan. Nah, tahun 2023 kemarin itu ada beberapa masjid yang memang membantu secara cuma ya, makanya dibantu secara cuma yang untuk ramah difabel dan ramah lansia dan difabel, kemudian ramah anak, yang ramah lingkungan ada 4 kalau nggak salah itu. Nah, itu dibantu secara cuma untuk pengadaan kursi roda bagi yang difabel yang lansia, dan kursi duduk salat untuk yang untuk yang lansia yang tidak bisa salat. Kemudian pembuatan gearbox, gearbox yellow gearbox untuk penunjuk jalan ke arah mana WC dan mana jalur kursi roda dan jalur jalan kaki. Dan itu sudah dimulai pada tahun 2023 sebagai program rintisan. Nah, kenapa seperti ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berkegiatan? Karena tentu mengaca kepada kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dari masyarakat. Nah, ada alasan kenapa tidak ke masjid, kami tak bisa salat duduk. Nah, kalau tak bisa salat duduk, ya kan? Karena lansia tak bisa salat bersumpah. Nah, kemudian kenapa tak bisa ke masjid? Karena awak tak bisa buang airnya jongkok, gitu kan? Nah, maka mulailah bergerak memikirkan Kementerian Agama memikirkan hal ini. Nah, untuk tahun 2024 ini beberapa di kegiatan Ampera ini anugerah masjid percontohan dan ramah ini ada 11 kriteria. Nah, pada hari ini kemudian kita dari hasil penilaian administratif secara awal di
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dengan menjatuhkan pilihan salah satunya adalah Masjid Jamiat Nurul Huda Silayang bawah Kota Padang Panjang ini dalam kategori Masjid Rahmat, Musafir dan Duafa. Nah, sesuai mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Pengurus tadi, nah semuanya di sini ramah, gitu ya. Dan memang tidak bisa kita pungkiri, Masjid Jamiat Nurul Huda ini memang semuanya ramah. Tapi tentu sesuai dengan kemunculan kita mencari yang lebih spesifik, keramahan apa yang kita tonjolkan, gitu kan? Nah, keramahan apa yang kita tonjolkan yang menjadi nilai jual. Nah, makanya kita kembali ke pembukaan yang saya sampaikan tadi. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nah, kami yakin dan percaya Pak Pengurus bisa membuat hal yang seperti ini bukan karena kehebatan beliau, ya, bukan karena kepintaran beliau, bukan karena konektivitas beliau. Semua orang punya konektivitas, semua orang punya kemampuan, semua orang punya strategi berbeda. Tetapi ini adalah karena kesempurnaan nikmat kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ada yang menyerahkan hati bapak-bapak dan ibu. Nah, kemudian yang memberikan keberkahan, kebaikan dan keberkahan. Nah, jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, proses penilaian pada hari ini ikut namono Pak cek fisik, gitu ya. Nah, cek fisik. Nah, kalau dia cek karakter lah itu saya lihat petanggo di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, gitu ya. Nah, ini itu cek fisik, gitu kan. Yowana laya, cuman bapak-bapak kalau mau langsung tinggi sering mampir di Cikokong, Katiko, Katunggodai. Nah, rasanya tak perlu banyak yang akan kami cek fisik, kecuali anggota kita yang berdua mungkin memang perlu mencek fisik, kan? Nah, kemudian yang kita usung pada hari ini adalah kategori ramah musafir dan ramah duafa. Tentu tracing yang akan kita bahas nanti yang akan diperkuat oleh tim penilai itu adalah yang berhubungan dengan musafir dan yang berhubungan dengan pemberdayaan para duafa. Dan kemudian juga tentu ada kekuatan dukungan dari eksternal, ya, kekuatan dukungan dari eksternal, baik dari para donatur yang bekerja sama dengan fundraising atau crowdfund yang ada di masjid ini, dan juga dukungan dari eksternal pemerintahan yang ada di Kota Padang Panjang ini. Maka nanti kita akan meminta dokumen-dokumen itu kalau ada ke Bapak Pengurus masjid. Nah, dan itulah mungkin yang nanti akan menjadi salah satu nilai sehingga harapan kami kita di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, walaupun Pak Pengurus tadi menyampaikan dinilai kami coba jalan model Kondo dan coba. Nah, dan normal penilaian masjid kami kalau jalan model Kondo, kan? Tapi tentu ada yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan itu adalah merubah paradigma seluruh masjid yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini, bagaimana dia bisa menunjukkan satu spesifikasi khusus yang ada di masjid itu yang bisa menarik orang untuk memakmurkan. Nah, kalau bagi kasih ataulah
Bapak-bapak, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata wa zakah. Intinya Bapak-bapak adalah pesan Rasulullah ketika beliau akan meninggal. Pesan Rasulullah itu hanya dua ketika beliau akan meninggal. Yang pertama, aqama salat, kemudian it'amul ta'am. Nah, itu pesan Rasulullah mau meninggal. Yang pertama, dirikan sholat, kemudian beri makan orang-orang yang lapar. Nah, pesan Rasulullah seperti itu dua. Nah, salah satu di masjid yang dikembangkan itu hari ini adalah beri makan orang-orang yang lapar. Nah, mungkin yang lapar itu adalah musafir, mungkin yang lapar itu adalah apa? Mungkin yang lapar itu adalah hari bahagia dari hari kerabat kita semua. Jadi mudah-mudahan dengan harapan kita kegiatan ini mampu menginspirasi seluruh masjid yang ada dan anugerah Ampera tahun 2024 ini insya Allah nanti akan dari yang juaranya itu akan diadu di nasional dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi masjid-masjid yang lain. Kalau tidak 5.000 masjid yang ada di Sumatera Barat atau apa, tak pulang-pulang kakek lah dari situ, kan? Pulang kakek dari situ, sehingga secara berangsur orang melihat paradigma masjid itu tidak lagi dari segi eksklusivitas yang ada di masjid itu, tapi adalah dari sisi keramahan masjid itu sendiri. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan sambutan pada hari ini. Tadi Pak Protokol berpantun gitu ya. Ambu kabarga berpantun berupa. Nah, ambu kabarga berpantun. Burung merpati terbang rendah, pulang ke sarang di sore hari. Penilaian masjid dimulai sudah. Mari kita jaga masjid dengan keberkahan hati. Kemudian yang kedua, dua bantu saya di taman bunga tumbuh subur, di taman bunga tumbuh subur, kembang warna-warni menghiasi. Semoga penilaian masjid ini berguna makruh untuk masa depan ukhrawi yang lebih berarti. Kami sudahi dengan Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Itu aja waktu minggu pulang padi gitu kan. Tadinya dia juga setengah doang gitu kan. Banyaknya diantar kawan ini oleh mereka. Tapi ada juga kadang ketika mau membiak infak sedekahnya Pak titik bareh plastik stay. Iya. Dikit lagi titik bareh lagi. Iya. Ada juga. Kemudian tuh ada opsi undangan kan, undangan 19. Jadi Kopolawak semuanya pernah mengantarkan ke rumah-rumah satu keluarga, satu keluarga terus dua kaluang. Itu sebarkan kemudian panggil lagi ke masjid. Ada ceramah yang di setiap Selasa di Jumat antara maghrib isya itu ceramah. Ada sisa ceramah di luar selama tidak. Dua kamar, ya. Khusus laki-laki bisa berusi gitu. Oh iya siap. Karena anak Fifi lah, ya. Ada lah ruang siap tu. Nak ada mencip lain. Ada serabek kalau ingin tidur di situ, ada serabek. Surau. Ya.
Iya, cuma dulu. Dari berbagai kota kabupaten nih. Di Malaysia sering singgah. Dari Kalimantan juga ada. Malaysia sering singgah sini. Iya. Kita punya YouTube, Pak. Udah itu deh. Iya. Akun YouTube, programnya. Kalau program makan gratis tuh 24 jam atau ada waktu-waktunya berarti? Kalau minum. Udah berapa jam? Minum 24 jam. Tapi ada juga ngantarkan, kadang ada orang ngantarkan makanannya kami bagikannya terus. Langsung dibagikan. Iya. Kalau yang Jumat tuh jelas. Jelas nasi banyak tuh Jumat. Tetap selesai Jumat. Iya. Itu mau makan di sini silakan, mau Iya. Bawa silakan. juga boleh ya. Ada juga di sini Jumat berkah. Ya, yang continue itu kopi teh. Ya. Teh talu aja. Kan gua bawa serang. Tehnya saya juga talu bawa musim siang. Teh dulu aduh. Itu cocok tuh sudah dia. selama bulan puasa nih, Pak. 30 hari. Takjil kita akan berikan untuk musafir luar biasa kan. Ada untuk Ya, petugas ya, ya. itu rutin tuh. Kadang-kadang tagak orang tepi jalannya. Iya, setuju. Diam dulu ya. Ah ya, diam. Kemudian kalau enggak sprint kan? Pakai sawet. Sawet. Oh. Ada 70. Cash remote kita tahu. Di atas kamar 1 7, kamar 2 6, kemudian 3. Pakai apa di masing-masing. Satu-satu. Iya, ada dispenser, ada fasilitas. Ada fasilitasnya juga. Iya. Bisa KTP ini? Bisa. Apa? Kami tadi lagi. Kami tadi ya tadi. Ya, saya Pak tadi Pak. Nah, masalahnya Pak Kasigo petang. Ini informasi Ini ngecek pada kau kalau tidak percaya bang gitu ya kan? Nah, lalu uang di situ semalam. Nah, pesawat itu sambut. Bilo tipe baru macam. Kalau sore gini tipe, nah, kok buktikan maksudnya nomor Sinan kalau Iya. Itu yang mau di untuk sebentar cepat kan. Sinan lo. kami kan nggak sering lo bisa Bawa ke rumah lagi. Udah berkegiatan di Lampung, rektor dan sebagainya harus keluar dosen-dosennya. foto yang di Bisa kita tadi Pak Adam. dampingi ke atas. Itu tidak memantau tidak bagusnya cuma untuk mengganti anu 50.000 per bed ini. Nah, kami berenam Pak, kami bayar orang silakan. Iya, ceknya. Wah. Terus ada 3 kamar. Ada kamar cilik. Yang kami pakai 3 orang atau 2 orang di sebelah mana? Kalau semuanya di bawah yang dari Pemprov, Pemko wujud untuk ramah musafir, ramah duafa itu kan anak di situ. Orang potret orang tempat.
pelayan secara langsung tuh. So, kami dapat bantuan dari Dana Berlian BRI untuk nelayan musafir sampai yang layangnya terlanjur jadi kami kok awalnya Presensi, no psicólogo, no PTM, apa ya? Satu atau dua orang. Dari bisnis sosial. Itu dari balita sampai lansia tuh sampai gitu kan. Nah, ini apa kan misalnya tempat bagi karena saya bisa menolak itu sampai dengan ngurus lainnya. Kalau yang tiga kita waktu satu pulau tahu kan bu? Dan saya Dinkes yang provinsi tahu nggak? Saya kan di pilot projectnya Dinkes kan memang. Itu kan baru diutarakan puskesmas dengan DIR. Dan kami pun kegiatan misalnya posyandu, posyandu lansia, PTM dari masjid dan lain-lainnya. Di Pelantari Ya, di situ. Bisa gula darah, samurat. atau saya ke tempat Dinkes, mau tanya ke tempat Dinkes tahu, nah kan unik lah gitu. Ya, Dinkes mungkin nggak tahu. Ini kan revitalisasi posyandu. Ya. Kenapa tidak kan mencontoh yang kasih kok gitu ya. Karena kami memang dari awal kan sudah komit untuk melaksanakan kegiatan terpadu. Jadi mulai dari lansia sampai anak-anak. Sebenarnya kami berharap kawan-kawan puskesmas lainnya pada jaga sih kok gitu. Jadi sebesar itu sebenarnya kami ini mau jemput ambulan. Jadi antara hari yang sama mengumpul Ya, ukuran khusus wanita. Pakai kasual khusus wanita kok. Ya, wanita. Dimukul kaki. Itu Bapak. Sabet Ya. ya 70. Udah kecil ada setelah bed di mana penyimpanan bayi ya. Kalau penyimpan Nah, nanti lebih itu dong. Nah, dan teman-teman kok ada apa saja emang. Kalau bukan nomor dua sekarang. Waktu beliau di situ, baik dari ada juga itu sampai ke Labu. terus tak tiba-tiba. Buka,